Halo user Easy, kembali lagi bersama kami di Easy Accounting Tutorial. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai proses lebih dalam di bidang usaha peternakan ayam. Sebelumnya, user jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video-video tutorial dari kami sebelumnya agar dapat membantu user dalam menggunakan software Easy Accounting System. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh beberapa item, COA, nama pelanggan dan nama vendor gitu ya. Jadi kita bisa lihat dulu di daftar itemnya itu saya ada beberapa contoh item. Jadi nanti pertama ada namanya anak ayam dulu gitu ya. Terus ada ayam yang berumur 10 hari, 20 hari, 30 hari sampai nanti ada ayam potong atau yang siap jual gitu ya. Nanti ada juga dalam proses ternak kan pasti ada ayam yang mati lah gitu ya. Kita langsung saja masuk ke transaksi. Kita akan berarti kita beli dulu anak ayamnya gitu ya. Misalnya vendornya pemasok ayam, nomor tagihannya sekian. Misalnya saya akan beli anak ayam 5.000 ekor misalnya, dengan harga per ekornya itu 3.000 misalnya. Nah, di sini akan muncul jumlahnya ya, jumlah harganya. Kalau sudah kita bisa cetak, ini otomatis akan menjadi form faktur pembeliannya. Oke. Nah, kita simpan. Setelah kita beli ayam, kita juga akan proses beli. Kita juga akan beli obat dan pakan ayam ya. Saya ada beberapa contoh saja di sini. Misalnya nama vendornya adalah PT Abadi. Kita masukkan dulu nomor tagihannya. Nah, kita akan beli pakan ayam. Di sini saya menggunakan satuan kilo. Misalnya akan membeli untuk 100 kilo dengan harga per kilonya adalah 20.000 misalnya. Lalu ada lagi di sini saya sudah mempunyai item obat ayam gitu ya, obat ayam. Misalnya ini untuk 10 piece gitu ya dengan harga misalnya 200.000. Oke, kalau sudah kita langsung saja simpan. Nah, setelah tadi kita sudah input di faktur, kita langsung saja masuk ke pembayaran ya. Jadi itu sudah otomatis akan timbul hutang gitu ya. Kita langsung saja masuk ke pembayaran. Berarti kita akan bayar ke si vendor gitu ya. Kita masuk ke nama vendornya pemasok ayam, ini total hutang kita. Kita klik di bayar. Kita langsung saja simpan. Setelah itu saya juga akan membayar yang pakan tadi ya. Kita langsung bayar juga ini dengan nilai 4 juta misalnya. Kita langsung simpan. Nah, setelah tadi kita sudah masuk ke modul pembelian, otomatis kan persediaan sudah masuk gitu ya. Kita bisa cek dulu di barang. Jadi di sini anak ayam itu masuk 5.000 ekor gitu ya. Lalu juga ada pakan ayam 100 kilo. Lalu ada obat ayam 10 piece ya yang tadi kita proses. Nah, setelah sudah masuk item-item tersebut, barulah proses ke peternakannya gitu ya. Jadi ayam kan nanti ada yang umur 10 hari, 20 hari, 30 hari, sampai yang ke 40 harinya biasanya siap jual gitu ya. Nah, untuk prosesnya sendiri kita menggunakan proses pembiayaan pesanan atau job costing gitu ya. Kita masuk ke proses pembiayaan pesanan. Kita masukkan deskripsinya, misalnya bebas ya, misalkan 1, 2, 3 lah contoh aja. Nah, kita baru keluarkan untuk anak ayamnya. Jadi kita akan proses untuk menjadi ayam umur 10 hari gitu ya. Berarti tadi ada ayam 5.000 ya, 5.000 ekor.
kita keluarkan 5.000 ekor ya, dengan biaya sekian. Nah, selain anak ayam tadi, pastikan kita juga ada pengeluaran untuk pakannya gitu ya. Kita keluarkan juga pakan ayam. Misalnya untuk 10 hari itu 20 kilo misalnya. Nah, selain pakan tadi, kita juga ada obat nih misalnya. Untuk si ayam ini sehat gitu ya. Misalkan selama 10 hari ini saya mengeluarkan obat itu 2 piece ya misalnya. Nah, atau misal selain pengeluaran ada item-item lagi juga bisa ditambahkan ya, tergantung dengan masing-masing kebutuhan dari user semua dalam menggunakan transaksinya gitu ya. Oke, setelah kita sudah mengeluarkan anak ayam, pakan ayam, obat ayam ini untuk selama 10 hari berarti ya. Kalau sudah, kita cetak dulu ini untuk bukti yang kita keluarkan. Nah, selanjutnya baru kita proses finishing. Nah, finishing kita lari ke barang. Kita cari untuk menjadi ayam umur 10 hari. Nah, kita pilih. Nah, tadi kan di sini anak ayam 5.000 ekor. Nah, biasanya kan untuk ke tahap menjadi umur 10 hari itu kan ada beberapa yang mungkin mati gitu ya. Misalnya yang jadi itu bukan 5.000 lagi. Misalnya adalah untuk menjadi 4.900 ekor. Nah, misalnya terus kan ada sisanya yang mati akan dikemanain gitu. Nah, kalau misal user akan menghitung kerugian yang ayam-ayam mati itu, berarti kita jadikan stok ayam mati dulu gitu ya. Berarti ini persentasenya untuk menjadi 98%. Nah, sisanya kan berarti 100 gitu ya. Ini 100 ekor ini otomatis menjadi 2% gitu ya. Terus sudah, selanjutnya kita simpan dan keluar. Oke, kita simpan. Nah, kita cek dulu di persediaannya ya, berarti ya. Berarti tadi anak ayam yang sebelumnya 5.000 ekor itu sudah berpindah ke ayam umur 10 hari menjadi 4.900 ekor. Karena tadi ada yang mati itu 100 ekor. Nah, yang mati kan ini nggak mungkin jadi stok gitu ya, pasti kan akan dibuang, dianggap sebagai kerugian. Nah, kita proses lagi menggunakan modul yang sama, menggunakan proses pembiayaan pesanan ya. Kita masukkan deskripsinya, misalnya ayam mati gitu ya. Nah, selanjutnya baru kita pilih ayam yang tadi. Kita ada ayam mati 100. Jadi ketika di sistem itu dianggap sebagai stok dulu ya, stok ayam mati. Itu baru kita keluarkan lagi melalui proses job costing atau pembiayaan pesanan. Tadi kita sudah pilih 100 ekor. Selanjutnya kita cetak dulu. Nah, kalau sudah, kita proses finishing. Nah, di proses finishing ini sebenarnya tadi kita ada dua pilihan, kita akan ke akun atau ke barang. Kalau ke barang berarti kita jadinya apalagi, kalau tadi kan menjadi ayam umur 10 hari. Nah, kali ini kan ini akan menjadi kebiaya, beban gitu kan, bahwa 100 ini saya sudah nggak bisa diapa-apain lagi, itu anggap sebagai kerugian gitu ya. Berarti lari ke akun. Misalnya saya sudah buat contoh untuk akun kerugian ternak di sini. Kalau sudah, kita simpan. Oke, simpan dan keluar. Nah, ketika kita sudah proses pembiayaan pesanan tadi, kita bisa cek ulang di persediaan. Nah, di ayam mati ini otomatis sudah menjadi 0 ekor lagi karena kita sudah keluarkan tadi item ayam yang mati tersebut gitu. Nah,
Misalkan proses selanjutnya untuk proses menjadi tahap ayam umur 20 hari. Prosesnya sama seperti tadi. Kita bisa langsung masuk lagi ke pembiayaan pesanan. Nah, kita isi deskripsinya dulu. Lalu kita pilih ayam yang umur 10 hari tadi. Ya. Ayam yang umur 10 hari ini tadi kan ada stok 4.900 ya. Nah, untuk proses 10 hari ke ayam umur 20 hari itu kan kita juga otomatis mengeluarkan pakan lagi kan. Nah, kita juga keluarkan pakannya lagi, pakan ayam ya. Tadi kan mungkin saat kita proses pertama dari ayam kecil atau anak ayam ke umur 10 hari, kita sudah mengeluarkan 20 kilo pakan gitu ya. Mungkin karena ini sudah mulai besar, jadi otomatis menghabiskan pakannya agak lebih banyak gitu ya. Misalnya di sini ada stok pakan ayam 80, saya keluarkan menjadi 40, mungkin 2 kali lipatnya gitu ya. Oke, kita pilih 40 kilo. Nah, selain pakan ayam, kita juga mengeluarkan obat misalnya. Nah, obat ayam itu saya keluarkan misalnya 3 piece. Ini agak lebih banyak sedikit. Nah, kalau sudah sama, kita cetak dulu. Nah, ini otomatis menjadi formnya. Kalau sudah, kita proses finishing. Nah, tadi kan di sini adalah ayam 10 hari ya. Nah, kita proses finishing ke barang. Kita pilihnya ke barang untuk menjadi ayam umur 20 hari. Nah, tadi kan ada ayam yang proses awal tadi 10 hari itu kan ada 4.900. Ternyata 10 hari ke depan itu ada beberapa ayam yang mati lagi misalnya. Tadi kan 4.900, misalnya ada yang mati 50 ekor, berarti kan sisa 4.850 gitu ya misalnya. Nah, ini persentasenya kita rubah dulu menjadi 99%. Nah, karena yang matinya menjadi 1%, karena yang matinya ada 50 ekor. Nah, kalau sudah, kita simpan dan keluar ya. Kita simpan. Nah, otomatis di stok ayamnya itu sudah berpindah menjadi ayam umur 20 hari, menjadi 4.850 ekor. Pakannya pun otomatis berkurang ya, dan obat ayamnya. Lalu proses selanjutnya kan tadi ada ayam matinya juga. Prosesnya sama seperti tadi. Kita masuk lagi ke pembiayaan pesanan. Nanti berarti user tinggal pilih lari ke akun atau biaya. Nah, saya langsung saja bypass. Nanti proses pengeluaran ayam matinya itu langsung saja saya gabungkan ya. Jadi saya akan memproses untuk menjadi ayam umur 30 hari ya. Dari 20 hari ke 30 hari gitu ya. Prosesnya sama lagi. Masuk ke pembiayaan pesanan lagi. Ayam 30 hari misalnya ya, contoh. Kita keluarkan dulu ayam yang tadi sudah berumur 20 hari. Ada 4.850 ekor ya. 4.850 ekor. Nah, selain mengeluarkan ayam kan kita juga sama ya, mengeluarkan pakannya juga gitu kan. Nah, pakan kan tadi karena ini lebih besar lagi, otomatis pakannya lebih besar lagi. Nah, misalnya mengeluarkan untuk 40 kilo lagi gitu ya. Selain tadi pakan ayam, ada juga obatnya ya. Obatnya misalnya ini lebih banyak, menjadi 4 piece ya, 4 piece obat ayam. Kita cetak dulu. Nah, kalau sudah finishing dulu, baru ke barang,
kita pilih menjadi ayam 30 hari ya. Tadi kan sudah 20 hari menjadi ayam 30 hari. Nah, tadi kan sebelumnya ada ayam 4.850 ekor. Nah, untuk menjadi ayam 30 hari ini kan pasti juga ada yang proses meninggal lagi ya. Ada ayam yang mati itu tadi. Nah, menjadi misalnya 4.750 misalnya. Angkanya tinggal sesuai dengan perhitungan dari user ya. Saya ambil contoh gampangnya. Berarti ini ada yang meninggal 100 ekor ya. Ini jadi 98% persentasenya. Lalu untuk ayam matinya adalah 100. Kalau sudah, kita simpan lagi. Oke, kita simpan dan keluar. Otomatis di persediaan itu ayam sudah menjadi ayam berumur 30 hari ya. Ada total 4.750. Berarti tadi ada tambahan 100 ekor yang mati ya. Nanti ketika user mau langsung proses dikeluarkan ke biaya, prosesnya sama, langsung saja masuk ke pembayaran pesanan ya. Tapi kali ini saya akan langsung aja digabungkan supaya tidak bolak-balik transaksi ya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini pakan ayam mungkin stoknya sudah habis nih. Sama obatnya saya akan proses beli lagi. Masuk lagi ke pembelian, faktur pembelian ya. Kita pilih nama PT Abadi, kita masukkan nomor tagihannya. Lalu kita pilih tadi ada pakan ayam. Misalnya beli lagi 100 kilo lagi. Nah, kalau user pernah beli ke PT Abadi, user bisa klik kanan riwayat harga. Jadi user bisa lihat nih harga sebelumnya berapa per kilonya. Kalau misal user bingung atau lupa dengan harganya gitu ya. Nah, selain itu ada juga obat ayam ya. Obat ayam misalnya saya akan belinya 5 piece saja. Sama ini kalau misal mau lihat riwayatnya, ini harga 200.000 ya. Oke, langsung saja kita simpan. Nah, otomatis ketika sudah proses pembelian item tadi, sudah masuk ke persediaan dulu ya. Ini pakan ayam menjadi 100 kilo sama obat ayam menjadi 6 piece. Oke, proses selanjutnya adalah biasanya kan umur ayam itu, ayam potong itu kan 40 hari gitu ya, atau yang sudah siap jual gitu. Nah, sekarang berarti saya akan memproses dari ayam 30 hari yang berumur 30 hari tersebut masuk ke ayam potong ya. Oke. Nah, kita langsung saja prosesnya masih sama, masuk ke pembayaran pesanan. Proses ayam potong. Nah, kita juga keluarkan dulu ayam yang tadi berumur 30 hari. Nah, di sini ada stok sebelumnya 4.750 ya. Kita masukkan dulu kuantitinya 4.750. Nah, terus sama ya, masih sama seperti tadi. Kita keluarkan juga pakan ayamnya. Mungkin ini karena sudah besar-besar jadi pakan ayamnya lebih banyak pengeluarannya, 60 kilo misalnya, selama sampai ke ayam yang siap potong atau ayam yang siap jual gitu ya. Obatnya juga kita keluarkan mungkin lebih banyak, 5 piece gitu ya. Nah, setelah itu kita langsung saja cetak, lalu kita proses finishing ya. Tadi kan ada 4.750 ya. Nah, itu juga pasti sama ya, ada juga ayam yang mati pasti gitu ya. Misalnya ini untuk menjadi ayam potong, berarti kan ini mungkin sudah siap panen gitu ya. Menjadi 4.600 misalnya. Tadi kan di sini ada 4.750 ya. Nah, persentasenya kita rubah dulu menjadi 97%.
Nah, supaya kita bisa geser ke bawah untuk menjadi ayam matinya tadi ya. Ayam mati berarti 150. Ini yang mati ya. Kita simpan. Oke, kita simpan dan keluar. Oke, setelah tadi kita sudah proses ke ayam potong, otomatis kan stok sudah menjadi stok ayam potong ada 4.600 ekor gitu ya. Nah, lalu ayam mati di sini ada 300 ekor. Saya tinggal mengeluarkan untuk biaya kerugian tadi ya. Ayam matinya itu masuk lagi pembiayaan pesanan. Ayam mati misalnya deskripsinya, lalu kita keluarkan ada 300 ekor. Sudah kita cetak untuk form pengeluarannya, lalu kita proses finishing. Nah, kita pilihnya ke akun, saya masuk ke kerugian ternak ya. Kalau sudah, langsung saja simpan dan keluar. Nah, dari sini kita simpan. Nah, dari transaksi ini user sudah bisa jual berarti ya. Tadi kan ada proses ya, dari anak ayam menjadi ayam 10 hari, menjadi ayam 20 hari, 30 sampai ke ayam potong gitu ya. Nah, misal sudah siap jual, biasanya kan user pasti jual ayam tersebut ya. Kita untuk proses penjualan langsung masuk ke proses faktur penjualan saja ya. Kita tarik dari namanya, saya contoh di sini nama customernya adalah PT ABCD misalnya, nomor fakturnya. Lalu kita pilih ayamnya, ayam potong ya. Tadi ada stok 4.600. Misalnya saya akan jual semuanya. Oke, contoh untuk ayam potong ini saya jual per ekornya adalah 20.000 misalnya. Ya, di sini otomatis akan muncul totalnya. Kalau sudah, kita simpan atau kita cetak ya, sama saja. Nah, setelah tadi kita sudah masuk ke faktur penjualan, baru kita proses terima pembayaran dari si customer ya. Kita masuk ke penerimaan penjualan, kita tarik dari PT ABCD, kita pilih nomor tagihannya gitu ya. Ini total yang harus dibayarkan si customer. Kita pilih banknya masuk ke bank mana gitu ya. Kalau sudah, kita simpan dan keluar. Nah, itu tadi kurang lebih mengenai proses pembelian, terus proses peternakannya, terus ada proses penjualannya. Nah, selain itu kan mungkin user juga ada pengeluaran biaya lain, misalnya kayak bayar pegawainya lah, atau biaya makan si pegawainya lah gitu, atau dan biaya-biaya lain yang di luar dari persediaan tadi gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembayaran lainnya, atau bisa juga menggunakan jurnal umum ya. Nah, kali ini saya masuk menggunakan pembayaran lainnya. Jadi kita pilih dari banknya, bank atau kasnya gitu ya. Nah, lalu untuk biaya apa gitu kan, misalnya biaya gaji. Ini gaji untuk si pegawainya ya, misalnya untuk gajinya 2 juta. Oke, nah selain biaya gaji mungkin ada biaya makan gitu ya. Nah, tunjangan makan dan minum. Nah, misalkan biaya makan ini mungkin kita globalin selama 1 bulan ini ada biaya ngeluarin biaya 500.000 misalnya ya. Oke, atau misal ada tambahan biaya lain juga bisa ditambahkan lagi sesuai dengan biaya-biaya yang user keluarkan gitu ya. Kalau sudah cetak, ini otomatis menjadi form pengeluaran biayanya gitu ya, atau bukti pengeluarannya. Kalau sudah, kita simpan dan keluar. Nah, ketika kita sudah melakukan transaksi, otomatis sudah menjadi laporan ya. Jadi user bisa lihat laporan hasil akhirnya gitu ya.
menjadi laporan keuangan atau laporan penjualan gitu ya. Kita bisa lihat dulu untuk laporan laba rugi ya, saya filter tanggalnya, jadi user bisa lihat nih laba rugi selama 1 bulan ini atau 1 tahun itu juga bisa ya, misalnya dari tanggal 6 sampai sekarang gitu ya. Nah, ini contoh bentuk laporannya seperti ini kurang lebihnya ya. Ini contoh laporan untuk laporan laba rugi. Selain laporan laba rugi, ada juga laporan untuk neracanya. Ini contoh laporan neracanya. Oke, selain tadi ada laporan keuangan, masih ada banyak sekali ya laporan-laporan di sini. Mungkin user sudah tahu yang sebelum sudah tonton video sebelumnya, ada laporan penjualan, laporan pembelian gitu ya. Nanti dari laporan ini user tinggal bisa juga dimodif sendiri gitu ya, jadi sesuai dengan kebutuhan user tampilannya seperti apa, mungkin ada yang perlu ditampilkan atau tidaknya gitu ya, itu sesuai dengan kebutuhan user. Nah, itu tadi kurang lebih mengenai proses di bisnis usaha untuk peternakan ayam ya. Ini contoh gambarannya kurang lebih seperti ini. Untuk video kali ini mungkin cukup. Semoga video ini dapat membantu user semua dalam menggunakan software Easy Accounting System ya. Jangan lupa nantikan video-video tutorial dari kami selanjutnya, dan terima kasih.